Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Hari ini gue mau vlog on beat lagi guys. Karena sekarang gue lagi berada di area Jakarta. Lebih tepatnya ini di Red Top Hotel. Gue lagi abis nganterin istri gue kerja. Dia kan makeup artis ya, perias gitu. Buat kalian yang minat makeup juga, kalian bisa cek Instagramnya di verena.makeup. Nah, gue punya waktu sekitar 2 jaman nih. Dia kerja 2 jam, gue putuskan daripada gue ngedekem di parkiran aja, online aja lah mendingan. Kita lihat kondisi orderan di Jakarta, kondisi traffic, sama kondisi worth it apa enggaknya ya dengan traffic ibu kota gitu. Terus gue juga pengen lihat, terakhir kan itu peraturan potongan 8% udah diresmikan ya katanya. Perpres nomor 27 atau berapa gitu kemarin. Pengen lihat aja beneran nggak nih diimplementasikan, apakah serius gitu. Terus sekarang gue lagi mau on the way jemput penumpang pertama dulu ya. Tadi begitu pencet online langsung guys, nggak pakai lama. Tadi pencet online langsung jeger disamber orderan. Argonya sih 16.800 ngantar dari area Krekot ya, Jakarta Pusat. Ngantarnya ke Jakarta Theater, Kebon Sirih. Oke, let's go. Ladies and gentlemen, welcome to Jakarta. Beginilah guys, ini gue lagi di Jalan Lause ya, Lause. Oke, gue sangat-sangat bingung. Bukan bingung banget sih, maksudnya kalau mau mengimplementasikan yang duluan tadi kan harusnya gue dulu ya, tapi ya begitulah ya. Ini juga ada gerobak, kita harus salip. Oke, ada yang gerobak berhenti lagi. Bukan gerobak sih, itu apa namanya? Motor jaling ya. Tricycle namanya. Sini kiri. Mepet sekali. Ada bocah naik sepeda elektrik. Cengtri pula. Please jangan bilang nggak standby. Ini gue bingung nih nunggunya di mana. Belakang udah ada mobil lagi. Kayaknya kita nunggu sini aja kali ya. Tidak ada tanda-tanda penumpang. By the way kita start kerja nih, trip A udah gue nolin, baterai 75% ya. Loh, pickupnya udah bener kok. Nggak ada ya. Nomor 26 mana lagi? Nggak ada nomornya ini. Coba ya kita telepon dulu deh. Udah berapa menit nih? Chat gue bahkan nggak dibalas sama penumpangnya. Oh, ini dia nih. Oke. Boleh tahu Ci, untuk argo yang dibayarin penumpang berapa ya? Dari aplikasi Cici. Pas tadi di aplikasi pertama tuh munculnya berapa? Oh, 24.000. Penasaran aja sayanya. Beneran, Ci. Itu aplikasinya dapatnya berapa? Kalau di saya cuma 16.000. Oh iya. Lobby kiri ya. Nggak usah. Itu Oh. lagi nanti kenal lagi. Oh, jadi di Di jalanan aja ya. Bentar. Belakang sih kosong sebentar. Di kiri sini ya. Tapi kayaknya harus agak cepet nih, Ci. Soalnya dilarang stop. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke guys, kita langsung buru-buru. Ini lagi mencari mencari tempat aman dulu ya. Soalnya kalau enggak ntar kena tilang cuman gara-gara nurunin penumpang kan. Harganya 16.000, tilangnya 500.000 lagi. Kita ke kiri dulu ya. Anyway, tadi katanya 24.000 ya. 24.000 tuh kalau potongannya 8% should be masih kepala 2 loh. 8% ya kan? 1.600 sekitar 1.920 ya. Kalau 8% dari 24.000, bener nggak? 24.000 8%, 16, iya 1.920 ya harusnya ya. Bentar gue minggir, gue hitung lebih pasti lagi. Kita anggap aja 2.000 ya.
Kalau 24.000 harusnya 2.000 itu 22.000 yang diterima sama driver. Tapi kenyataannya di aplikasi itu 16.800. Gue nggak tahu sih itu berlaku buat ojol motor doang atau mobil ya. Belum baca secara detail banget sebenarnya. Tapi tadi gue baca di Google itu sudah diresmikan di Perpres nomor 27 ya. Kalau potongan aplikator tuh 8%. Sebentar deh, gue nyari ini dulu nih, tempat minggir dulu ya. Nggak ada tempat minggir sama sekali cuy. Kayaknya kita harus ke kanan dulu deh. Kalau ke kiri situ kan ke jalan utamanya si ini ya, Sudirman. Ya, sini dulu kali ya, boleh ya. Ini kan ditutup nih portalnya. Nah, oke, gue penasaran banget nih guys. Nih, kita sudahi dulu. 16.800 tuh yang diterima driver. Perjalanan total tripnya 5,5 kilo. Baterai terpakai 2%. Ini banyak banget yang bisa dibahas. Selesain dulu aja kali ya. Oh iya bener nih, 24.500 yang dibayarkan sama penumpang. Oke, 16.800. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Oke, kita bahas dulu sebentar. Nah, 24.500 kita kalikan, kita kurangin 8%, langsung kurangin 8% aja. Tuh, harusnya 22.540 yang diterima sama driver. 24.500 kali 8%. Ya, 1.960 yang diterima, yang potongannya, jumlah potongannya. Tapi kenyataannya itu cuma 16.000, berarti masih sekitar 20%-an. 24.500 potong, enggak, bukan 20% lagi itu. Lebih loh, 35% masih, 35%. Oh, enggak, sorry, 30%. Around 30 sampai 35% lah potongannya, masih normal ya. Sedangkan gue cari di Google potongan aplikator mulai Juni 2026, potongan aplikator Gojek dan ojol lainnya ditetapkan maksimal 8%, turun dari sebelumnya yang bisa mencapai 20%. Dan ini tadi udah diteken di Perpres ya. Iya bener, Perpres nomor 27. Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026. Udah ada, tapi nyatanya gue nggak tahu deh ini kebijakannya gimana. Mungkin gue porsi pengemudi driver, iya berarti harusnya berlaku untuk mobil ataupun motor ya, tapi ternyata di mobil enggak, masih sama standar. Cuma di sini gue mau infokan, gue bukan ngeluh, cuman mencari fakta aja. Karena gue melihat dari dua sudut pandang juga nih. Karena gue kan driver freelance gitu ya, part-timer. Dan gue juga punya sebuah UMKM. Jadi gue mau mencoba memberikan insight dari sisi aplikator juga. Nah sekarang gue mau lihat modal kita berapa nih tadi. Nganterin satu penumpang Argo 16.800. Kita pakai baterai 2%. 2% baterai si Atowan ini 30,08 kWh. Ini yang dynamic ya, Atowan dynamic. Kita kalikan 2%. Berarti sekitar 0,6 kWh. Kita kalikan 1.700. Sekarang gue kaliin 2.000 deh, jangan 1.700. Karena banyak yang komplain, lu kalau ngitung jangan mentah-mentah 1.700. Karena pasti ada power loss, ada pajak dan lain-lain, biaya siluman yang tidak diketahui lalala gitulah. Ya udah kita buletinnya 2.000. Nah untuk mendapatkan Argo 16.800, driver online mobil listrik, modalnya 1.200. Jadi bersihnya sekitar 15.600. Belum potong biaya perawatan ya sebenarnya. Tapi itu another story lah. Kita hitung mentahnya dulu aja. Gue mau jemput penumpang kedua dulu. Argo 19.200 langsung dapet. Nanti di akhir video baru gue bahas dari POV bukan pebisnis sih. Kalau pebisnis kayaknya skala besar banget gitu ya. Seorang wira swasta yang menanggapi potongan aplikator diturunin sampai 8%. Dampak negatifnya tuh apa gitu. Jangan senang dulu soal itu soalnya. Ya udah, gue on the way jemput dulu ya. Alright, kita jemput penumpang kedua untuk hari ini guys. Dari area Menteng ke Sarinah, Mall Sarinah. By the way, tadi gue pikir Jakarta Theater itu yang XXI tertua di Jakarta. Ternyata gue salah. Bioskop tertua di Indonesia apa gitu. Lupa deh gue dulu. Pokoknya udah dari mak gue kecil tuh itu bioskop udah ada. Cuman gue lupa namanya apa ya. Zaman-zamannya generasi yang tahu tuh pasti mainnya kalau klub malam ke Stardust. Nah pasti tahu bioskop yang gue maksud tuh apa. Coba share jawabannya di kolom komentar ya. Gue bener-bener lupa soalnya. Kok
Suruh masuk sini, terus ke kanan. Ini keluar. Terus gue suruh terabas pintu keluar gitu. Yah, mabok lagi aja dah ini. Ini motor. Bambang Pamungkas. Ada aja. Gue narik mobil, Pak. Kok di ini mepet motor? Waduh, mantap. Wah, gokil sih. Stres malah gue. Tahu tuh main turun ke jalan raya. Kayak ini ada puteran, kita putar sini kali ya. Dan dapat untung pakai atoy. Ini satu arah apa? Dua arah? Dua arah kan? Iya. Tuh ada pelang yang hadap ke sini. Udah map saya plenger. Ini loh, kenapa suruh gue ke sini? Hayo. Oke. Dibantu seat beltnya dipakai semua ya, Bu. Soalnya 3 titik harus dipakai semua. Bunyi dia kalau nggak. Kurang minggir soalnya. Terima kasih. Sama-sama. Kan ada yang ketinggalan? Jangan dibantu. Kita coba hitung orderan kedua ya. Barusan itu customer bayar 29.000. Kita potong 8%. 26.680 harusnya. Tapi yang masuk ke gua tadi kita cek di sini 19.000 something lah. Ya, 19.200. Berarti 29.000 dipotong 33%. Kurang lebih 19.430. So, potongan aplikator masih di kisaran 30-35% ya. Woi, gile. Kita antar kemana nih? Tomang. Waduh, jadi puter-puter. Woi, dapetnya di sini cuy. Ini main entrance Sarinah. Pas banget. Jadi gua nggak perlu jemput kemana-mana dong. Ya udah kita ambil aja. Ini ada ini nih. Things you need to know about this job. Terus apa? Dikasih tanda speaker X gini doang. Berarti ini mungkin yang quiet ride ya. Jadi harapannya tuh kita sebagai driver nggak berbicara banyak lah. Cukup tanya yang penting-penting aja. Mungkin penumpangnya mau istirahat atau memang mau menikmati me time, menikmati perjalanan di mobil gitu. Kita harus menghargai ya guys. Jadi nggak selamanya tuh maksudnya mau quiet ride terus wah belagu lu, sombong lu gitu-gitu. Nggak juga sih. Kadang-kadang ya memang di mobil itu waktunya istirahat. Ini makin mental jauh ke Kebayoran Baru. Padahal gue pengen banget nih terima dari Gojek. Soalnya belum lihat kalau aslinya si Gojek potongannya berapa. Cuman kok nggak bisa dibatalin ya. Ini soalnya mentalnya jauh. Istri gue jam 4 udah mau selesai. Jadi kalau yang Grab ini masih searah nih, masih satu area. Jadi kan kurang lebih itu istri gue ada di Red Top itu di sini ya. Borobudur, bus stop Tur Pasar Baru, ya kurang lebih di area sini nih. Terus kita kesini, ke Tomang. Kayaknya ini orang posisi di Tamrin ya. Ini gue udah di titik loh. Nih, udah sesuai titik gue. Kok nanya posisi Tamrin di mana? Oh iya maksudnya ini kali ya, bus stop MH Tamrin ya. Wah, tapi ke GI guys. Mohon maaf, gue cancel aja dah. Hihihi. Mohon maaf Pak. Tuh, saya mesti ke ini soalnya, ke Red Top Hotel. Karena 16.00 istri gue selesai, dia on schedule. Kita kesananya kurang lebih 15-20 menit. Jadi mungkin gue sambil melipir aja kali ya ke sana. Gojeknya sambil nyalain aja nanti. Siapa tahu di tengah perjalanan, di tengah-tengah dapat orderan Gojek yang area-area situ boleh tuh. Gue penasaran soalnya sama Gojek, apakah potongannya masih sama? Kalau tadi kan 2 orderan tadi tuh dari Grab semua ya. Wah ini nih, sulit nih. Ini kalau gue mau praktekin Yellow Box Junction, belakang pasti ngebel nih. Sedangkan kalau gue terabas lurus,
terus kena merah di tengah-tengah, nah kan bener, gue bisa nyangkut di tengah-tengah. Disinilah ya, ini gue juga harusnya tadi tetap stay di balik garis zebra cross. Cuman gue lihat spion belakang, itu mobil udah nempet banget cuy, nempel dia. Makanya gue pelan-pelan tetap ngasih signal gue mau maju, tapi gue harus perhatiin ya persimpangan ini jangan sampai kita ngestak di tengah. Disitulah gunanya edukasi yellow box junction. Jadi kalau ada perempatan seperti ini, kalian jangan taunya itu hanya pokoknya gue hijau gue maju gitu. Nah ini hijau, kita ada space di depan, baru kita maju, kita isi space-nya. Tapi kalau kayak tadi, di depan belum ada space untuk kita maju, walaupun hijau, ya harap pengertiannya kalian jangan main gas aja. Kalau kalian cuman taunya gas rem asal maju doang, nih kayak sebelah gua tuh, nggak tahu aturan kan, orang ngantri, sok-sok jago gitu loh. Terus orang dibel-belin, emang yang mau lewat, mau jalan lu doang gitu. Jangan cuman gas sama rem doang. Nyetir di Indonesia tuh jadi keruh banget, capek. Stressful sama draining banget. Lanjut lagi ya, tadi jadi edukasi kalau yellow box junction itu kalau kalian ketemu perempatan, kalian mau lurus, kondisi traffic di seberang kalian di lurus seberang kalian itu masih penuh, kalian harus mikir, apakah kalau gua maju, gua akan stuck di tengah-tengah nih, ngalangin traffic yang dari kanan kalau pas dia yang hijau. Itulah gunanya edukasi yellow box junction. Dan yellow box junction itu tidak hanya ada di perempatan, tapi di depan gang atau di depan entrance juga biasanya ada. Kita bicara di negara yang proper ya. Kalau di Indonesia sih memang gue sangat-sangat jarang sekali sih ketemu marka yellow box junction. Waduh, kita balik lagi ke Menteng. Sorry, gue matiin aja deh. Ini gue udah WA. Lanjut lagi edukasi nyetir aja ya. Ini gue edukasi hal yang gue tahu. Jadi mungkin kalau salah kalian bisa koreksi. Karena gue juga bukan traffic officer. Gue belajar dari negara maju dan googling juga. Terus kemudian ini adalah sifatnya himbauan. Gue nggak maksa kalian berbuat yang sama dengan gue karena capek. Gue cuma menghimbau aja dan mengingatkan kalau jalanan ini milik bersama. Pengguna jalan itu punya hak yang sama semua gitu. Jadi jangan merasa si paling berhak di jalanan. Pokoknya gue duluan. Ini kayak gini, orang udah mau ambil ke kiri gitu ya. Kita dari jauh, ya udahlah, tinggal slow down aja, lepas gas, rem. Dia juga udah ngasih sen gitu ya. Kecuali ada yang pasang sen buat nyerobot, atau dia beloknya tiba-tiba nggak pasang sen, udah deket tahu-tahu main belok aja, ya itu beda cerita. Kita bicara yang normal-normal aja gitu. Gue cuma ngingetin aja supaya ya kita tuh nyetir bisa lebih considerate lagi ke orang lain. Jangan merasanya tuh gua pokoknya gua duluan, bodo amat yang lain. Ini sering banget gua ketemu orang-orang kayak gini. Jadi kesannya tuh, sorry tuh saya ya, kasarnya tuh kalau gua biasa bilang ke bini gua tuh primitif. Nah tadi seputar yellow box junction itu tidak hanya ada di perempatan. Pun tidak ada markanya, kalian juga harus tahu kalau gua maju nih bakal halangin nggak nih. Kalau gua maju, gua bisa nggak nih dapat space di depan, atau gua malah bikin traffic makin buruk, kemacetan makin parah gitu. Kalau tadi seandainya gue egois, gue maju aja, ya udah. Itu kalau ternyata lurusnya itu adalah satu arah, ke kanan lagi, ketemunya di titik yang sama, terus gue bikin stuck di perempatan yang tadi tuh, ya udah itu akan jadi simpul mati cuy. Atau biasa disebutkan deadlock, gara-gara gue seorang nggak mau ngalah, nggak mau ngerti, nggak considerate, gue ngalangin orang yang kesini dari kanan, ujung-ujungnya gue sendiri juga yang kena. Jadi gue deadlock udah di tengah itu, kena simpul mati gitu. Ya udah, gue cuma ngingetin aja sih. Oh iya, selain perempatan biasanya ada di pintu masuk, pintu keluar, terus ya pokoknya area-area pertemuan arus lah biasanya ada. Memang kalau di Indonesia sih markanya hampir nggak ada ya. Nggak tahu kalau di kota lain. Gue cuman baru paling jauh ke ini doang sih, keliling Jabodetabek, ke Semarang, ke Kudus, ke Jogja. Seinget gue nggak ini deh. Nggak tahu kalau di luar Pulau Jawa ya. Bali juga seinget gue sih jarang ya. Hampir nggak ada malahan Bali. Nah selain itu gue nggak tahu deh. Mungkin yang kotanya lebih rapi bisa coba komen-komen di bawah. Nggak gitu kok, salah lu. Kota gue rapi, yellow box junction ada markanya semua. Wah, di sub, mau ngapain tuh di sub? Jaga jarak, aman kendaraan Anda. Mobil operasional ini, PLN.
area blind spot. Oh iya, ngomong-ngomong, ini juga ya buat para permotor yang mungkin nonton video gue, ketahui kalau kendaraan roda 4 itu ada blind spotnya ya. Jadi kalian tuh jangan seperti benda cair. Ada celah dikit, masuk. Ada celah dikit, bodo amat, hantem aja. Ada celah dikit, isi aja. Nggak gitu guys. Kita tuh roda 4, roda 6, apalagi yang gede-gede roda 8, roda berapa tuh nggak tahu kalau bus sama truk. Itu blind spotnya makin besar mobil, blind spotnya makin besar. Ya terserah kalian mau terima mau enggak, gue cuman menghimbau aja. Gue ngingetin kalau mobil tuh ada blind spot. Hubungannya dengan edukasi yang tadi, intinya kalian juga kalau nyetir, jangan mentang-mentang motor kecil, ada celah dikit isi. Kalau gue isi, bakalan menyebabkan kemacetan nggak? Kalau gue isi, gue bisa celaka nggak? Gitu. Oh sama satu lagi, kalau gue isi ini celah, gue kelihatan nggak nih sama si roda 4 atau si mobil atau si bus yang di sebelah gue? Jangan kayak benda cair kalau bawa motor. Tapi benda cair ini juga berlaku buat mobil sih. Buat para pengemudi ya, yang mentalitinya bawa mobil tapi mental motor sama mental bawa kuda ya dibawa buat bawa mobil tuh. Kalian juga inget-inget deh, jangan kayak benda cair gitu loh kalau bawa kendaraan. Tuh, liatin aja. Apa sih salahnya ngantri di belakang rapi, belok kiri, nggak perlu motong orang. Gue udah pasang sen kiri loh. Lain kalau gue nggak pasang sen ya. Dan lebih parah lagi malahan kayaknya. Kalau gue nggak pasang sen terus dia motong. Lanjut, jadi jangan kayak benda cair kalau bawa motor ataupun mobil. Karena kendaraan di jalan roda 4 atau kendaraan bus atau truk itu ada blind spotnya. Tuh, contoh lagi, gue udah nyala sen dari tadi loh. Dia malah sengaja dari belakang sebaris, dari kiri gue cuy, sengaja digas. Rasanya tuh gimana ya? Wah, capek banget deh. Makanya ada 2 quotes negara maju seputar lalu lintas yang gue pegang ya. Yang pertama itu the right of way. Artinya siapa yang lebih berhak diutamakan berdasarkan jalurnya. Yang kedua itu unless it is safe to do so. Ini juga prinsip yang gue pegang. Jadi kalau mau nyalip, mau isi celah, mau apa-apa, itu pastikan unless it is safe to do so. Nih, kalau yang ini berhubungan sama yang quotes pertama, right of way. Si Ignis tadi kalau lurus, dia punya the right of way. Dia lebih punya hak untuk diutamakan. Karena dia di jalur utama. Gua ada yang dari gang, mau keluar, gua harus ngutamain dia. Makanya gua rem total, stop total. Sampai, nih kayak gini nih, ini juga sama. Si pickup ini punya right of way, jadi kita memang harus complete stop, ngutamain dia lewat dulu. Nah, kalau motor ini ngasih ya udah, kita masuk gitu. Sekarang saatnya kita jemput si Nyonya ya, ibu negara. Pas banget udah selesai. Tuh, udah nunggu di lobi dia. Untung tadi nggak jadi ngambil orderan ini ya, orderan lagi. Kalau nggak kesian. Hai. Jadi on beat-nya udah selesai ya guys. Ibu negara udah lapar, naga di perutnya udah aku mau makan gitu. Lagi tantrum. Iya, tantrum lagi. Naganya tantrum, biangnya ikutan tantrum. Semuanya ikutan. Yang jadi korban yang di belakang. Tadi aku bahas tuh putar orderan, terus seputar nyetir di Indonesia kayak Yellow Box Junction gitu-gitu. Oh, tapi tadi banyak orderannya dapat. Cuma bisa nyelesain 2. Oh, tapi Dari- ada terus lah ya orderan mah. Orderan mah ada terus, nggak berhenti. Cuman ya ininya apakah masih worth it apa enggak gitu di Jakarta. Tadi Tadi nyalain hemat apa enggak? nyalain tapi argonya yang masuk bukan argo hemat. Jadi pas awal tuh aku ini bilang coba hari ini gue pengen tahu kalau narik di Jakarta belakangan ini masih worth it nggak gitu. Nah untuk satu orderan modal listriknya itu sekitar Rp2.000. Itu dapat argo bersihnya ke kita 16.800. Belum dipotong maintenance mobil. Terus durasi pekerjaannya, durasi kerjanya itu sekitar dari jemput ya, dari jemput sampai selesai finish itu sekitar 45 menit. Sekitar 4 sampai 5 kilo tadi. Enggak, ini aja pakai mobil listrik kan? Ya, kalau pakai mobil bensin tadi wah, mungkin habis sekitar 10.000, itu aja 20.000. kamu 45 menit hitungannya macet apa enggak? Padat merayap, nggak sampai yang macet Nah, nge-stuck ya. kayaknya kalau benar-benar lagi trafiknya parah mah bisa 1 jam lebih kali ya. Iya. Tapi ini kita bahas worth it apa enggak dari sisi kita ya, Iya, bukan mau mempengaruhi kalian. Udah jangan jadi driver online. Enggak, kita cuma sharing aja. Kalau memang mau dijalanin ada kok beberapa rekan driver yang sampai sekarang masih hidup. Hidupnya maksudnya bukan hidup ya, tapi masih
jalan gitu, jadi driver online. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang sampai mau ninggalin kerjaannya terus jadi driver online ya Tuh. mungkin dipikirkan Nah, lagi. itu dipikirin ulang. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kalau sampai kalian belain mau kredit mobil, terus mau full time jadi driver online, gue nggak bilang jangan, tapi coba pikirin ulang. Nah, jadiin video-video gue ini, hitungan-hitungan gue nih reference saja ya kan. Apakah bisa, apa enggak. Sometimes kita berpikir pakai mobil listrik pasti cuan, padahal Modal belinya Nah. juga lebih mahal istilahnya. selain modal biang mobilnya, banyak mobil itu punya banyak biaya siluman loh. Biaya-biaya yang nggak terduga. Kayak misalkan ganti ban. Biarpun mobil listrik juga tetap mesti kayak servis rutin. Kemudian biaya-biaya nggak terduga. Belum ntar kalau pajak beneran kena ya. Nah, biaya nggak terduga itu jangan pikir mobil listrik biaya perawatannya itu minim. Kemarin ada yang baru beli Atoan, itu aku baca di forum ya, as rodanya kelilit benang layangan, terus rusak. Apes amat. Apes kan? Nah, itu biaya nggak terduga. Itu makanya aku tuh selalu ngingetin audiens, punya mobil tuh nggak semudah itu juga. Mendingan rental gak sih? Ya, kalau memangnya bener-bener istilahnya ya no choice gitu Ya. ya, dan mau kerjain ini ya mendingan rental, carinya mobil listrik tapi betul. at Tahu least nggak? kita juga ada targetnya kan Iya. jadinya. Tahu nggak itu benerin as roda kena bill berapa Berapa? Atoan? Bukannya 4 garansi, 3 sampai 4 juta. nggak garansi ya? Nah, itu mungkin karena dinilainya itu kesalahan pemakaian. Jadi nggak masuk tercover garansi. Gitu ya. Iya dong, kalau semua benda itu kan kalau kesalahan pemakaian sendiri mana ada yang mau di cover garansi. Gitu. Kalau out of nowhere dia Kalau rusak, asuransi beda lagi ya. asuransi beda. Asuransi itu kalau amit-amit ada kecelakaan. Nah, itu poin pertama. Jadi worth it apa enggaknya kalian tentuin sendiri. Gua hanya bikin reference saja. Poin kedua nih yang menarik tadi gua bahas, yaitu potongan aplikator 8% diturunin. Kamu pasti tahu yang Tadinya berapa persen? tadinya sekitar 3. Perjanjian awal tuh iming-imingnya 20%-an, tapi terakhir-terakhir meningkat jadi 30 sampai 35%. Terus mau diturunin jadi 8%. Bukan mau, itu udah dimasukin ke Perpres tahun nomor Oh, 2 nomor 27 tahun 2026 yang aku baca di Google ya. Mungkin kalau salah correct me if I'm wrong, silahkan komen Itu di. main asal keluar angka aja gitu. Banyak driver yang driver ini yang gue maksud adalah ya pokoknya both ya, motor ataupun mobil biar gampang. Banyak driver yang seneng gitu. Bahkan kemarin aku baca ada yang bilang 8% masih kebanyakan, 5% harusnya. Kalau dari sisi driver doang, tadi gue bilang, wih potongannya harusnya cuma satu orderan kayak tadi tuh 25.000 Argo customer, dipotong cuma 2.000. Kita masuk bersihnya 23.000 kalau 8%. Sedangkan tadi 16.000. Ya emang seneng gitu kan. Wih, banyak nih. Buat yang kita yang kerja mah Happy, tapi sebagai seseorang yang punya usaha UMKM, gue melihat dari kedua POV. Gue melihat dari POV aplikator tuh, kalau potongannya sampai sebegitu minimnya, itu udah taraf bahaya sih kalau gue bilang. Karena yang kalian tahu tuh aplikator nggak cuman ngambilin serta-merta ngambil jatah doang, tapi kan dibalik itu mereka punya segala macam loh, itu sistem yang mahal pasti. back end sistemnya itu kan supportnya. Buat bisa running, Nah, istilahnya biar dia nggak ngehang aja itu pasti butuh biaya kan. itu dia. Untuk nge-build si sistem itu juga kan butuh, pasti biayanya gede banget. Iya. Apalagi dari dulu kan mereka udah bakar-bakar duit segala Nah, jangan mikirin dari satu sisi doang. Gue cuma mau ngingetin aja. Ya ini ngobrol, nggak kita juga Iya. nothing much I Kita can do juga, ya kan? juga nggak tahu. Heeh. Istilahnya mereka di perusahaan itu istilahnya costnya berapa juga kita juga nggak tahu ya. Cuma jadi kekhawatirannya ya kalau amit-amit kayak gitu terus mereka lama-lama tumbang juga lah. Iya. Bisa. Mereka pribadi bisa tumbang karena investor dari luar pun jadi mikir, Iya. wah ini kok kebijakan bisa berubah segitu cepatnya semena-mena, gue mau invest juga jadi takut lah. Iya. Efek dominonya, kalian sendiri yang jadi driver juga bisa kena dampak negatifnya. Iya. Iya dong, kalau Oh, perusahaan goyang atau bahkan tumbang, ya tutup, aplikasi nggak running, kalian dapat duit dari mana lagi? Sebenarnya kalau kayak gitu ya, yang ada nanti sama aplikator menurut aku ya, mungkin mereka bakalan dikurangin si ininya driver. Jadi kan demandnya tinggi.
bisa naik lagi dong harga. Ya jadi bukan perang harga sih, mereka nyiptain ketidaksinambungan supply and demand. Karena drivernya sedikit, si penumpang berani bayar mahal. Nah, itu. Supply and demand chain-nya makanya mereka masih bisa, ya udah masih ada mereka ada menangnya gitulah di harganya jadinya. Mereka kan bisa naikin harga otomatis dengan potongan 8% tetap lebih gede gitu. Iya. Tapi kan tetap bisa aja kan jadi gitu istilahnya menurut aku ya. Dampak negatifnya berarti apa? Balik lagi ke kita para driver. Jadi jangan keburu seneng, apalagi jangan keburu maruk. Kemarin aku baca tuh bener-bener dari 8 itu masih kebesaran katanya. 5% harusnya. Kalian harus mikirin dari kedua sisi. Jangan begitu. Karena biar gimana kalian juga butuh aplikasi itu kan. Bukan solusi sih. Insight yang bisa gue kasih, pasti kan nanya, terus lu maunya apa nih kok solusinya gitu kan. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini bukan solusi ya, tapi insight dari gue aja. Insight bener, tips lah. Iya. Kalau solusi kan kayak masalah terus ada solusi, tapi ini bukan, ini gue cuma ngingetin aja. Kita sebagai driver, tingkatin value kita, value diri kita. Kalau istilah orang konten sekarang tuh bikin personal branding. Ya itulah satu-satunya yang bisa kalian lakukan dari driver online. Maksudnya nggak harus ngonten juga ya. Iya, nggak harus ngonten. Misalkan mobilnya rapi, bersih. Jadi kan misalkan ada yang emang butuh langganan, bisa aja di langganan tuh offline ya. Langsung kepikir kan? Jadi tingkatin personal branding kalian. Nggak perlu ngonten, tapi usahain mobil kalian bersih. Sama, ini ada satu faktor di mana orang sering terlupakan. Tingkatin etika dan educate yourself about driving. Etika berkendara. Ini salah satu menurut aku justru faktor yang paling penting, kunci utama. Inilah cara kalian untuk ningkatin value sebagai driver online. Kalau kalian nyetirnya rapi, apalagi ditambah mobilnya wangi, nyaman, ditambah lagi kalian tuh peduli sama outfit, nggak perlu yang gonjreng gimana banget, rapi. Terus misalkan kalau kalian memang brewokan ya di shave, dirapiin, rambut rapi. Brewokan juga kalau rapi mah oke. Nah kan makanya aku bilang tadi, walaupun kalian brewokan tapi kan ada yang namanya di trim kan, dirapiin. Dengan begitu senyum sampai gigi lu kering. Dengan gitu kalian punya value, kalian jadi driver tuh punya value yang mana nanti penumpang, nah kalian tuh menjaring ikannya dengan pakai aplikasi taksi online gitu triknya. Jadi anggap aplikasi taksi online ini adalah jala, penumpang itu adalah ikan. Ya udah kalian jalain dulu, tapi kan ya ikan kan nggak bisa lihat kita keren apa enggak ya, penumpang kan bisa gitu. Nah kalian jaring aja sebanyak-banyaknya, kalian kerja aja. Siapa tahu dengan kalian naikin value kalian tiga poin yang tadi gua sebutin, ya penumpang jadi, wih ini driver ini nih boleh nih gitu kan. Siapa tahu pas kebenaran dia orang kaya sultan, butuh driver pribadi atau driver perusahaannya dia, ya kan? Siapa tahu, atau siapa tahu ternyata kalian sama penumpang tersebut tinggalnya deketan. Iya. Boleh deh, anak gue butuh nih jemputan buat sekolah, langganan deh jadi bulanan. Dengan begitu kalian akan dapetin pelanggan tetap. Istilahnya bukannya itu juga ya jadi ada kesempatan lah istilahnya. Nah kalian membuka kesempatan, peluang buat diri kalian sendiri. Bukan berarti ntar tiap kali tawarin offline kan, nggak gitu juga. Iya, nggak gitu. Buka peluang aja, siapa tahu kebetulan. Bukan berarti setiap yang naik offline mau gue, nggak gitu. Itu juga salah satu hal negatif ya. Kalau jadi orang yang needy kayak gitu itu negatif. Nah kalian kalau mau nawarin itu nawarin dengan elegan. Kalian bikinlah kartu nama. Iya itu boleh tuh. Branding diri kalian. Oke, gue ini adalah seorang bukan supir ya, kasar kan. Kalau supir kan kasar ya. Gue adalah penyedia jasa pengemudi, jasa pengantaran. Lu butuh cepet gue bisa. Lu butuh malam-malam jam 12 malam urgent nganterin barang dari Gading Serpong ke Bekasi, gue bisa gitu kan. Bukan solusi, tapi ini adalah insight atau tips dari gue. Kalian naikin value kalian sebagai driver guys. Gue cuma ngingetin doang. Jadi jangan terlampau atau terlanjur seneng dari potongan aplikator yang diturunin ke 8%. Itu drastis banget loh. Efek dominonya menurut gue itu bisa kemana-mana. Sebagai seseorang yang punya usaha kecil, gue aja bisa melihat ini kalau beneran segitu sih kayaknya goyang ya gitu loh. Sedangkan tadi setelah aku tes narik belum segitu.
masih Masih normal normal. potongannya. Iya karena menurut aku nggak mungkin lah satu orderan kasarnya dari 25.000 cuman dapat 8%-nya itu sekitar 2.200. Kalau sehari ada 1.000 orderan tuh baru 2 juta. Buat dia cost maintenance jaringan segala macam aja mungkin nggak nutup. Bakar duit promo juga gimana, ya kan? Pasti mereka nanti pasti ada aja sih caranya pasti. Ya mereka pasti kan lebih pintar, pasti ada Iya, caranya. buat di menanggulanginya ya kita lihat aja. Moga-moga sih semua fine-fine aja, beneran bisa berjalan. Ya gue pun ikutan seneng lah, gila potongan 8% doang gitu kan. Bisa Moga-moga sih balik nggak, lagi. iya. Moga-moga sih nggak kejadian yang Iya, yang aku kita takutin. takutkan, heeh. Soalnya dari pikiran kecil gue yang punya usaha kecil, ini kok agak berbahaya ya gitu. Makanya sebelum bahayanya itu beneran terjadi, gue mau kasih tips ke kalian, jangan terlena potongan 8%, tapi mulailah bangun, mengupgrade diri. Ya wes guys, segitu dulu aja. Gue mau on the way pulang dulu, mau fokus nyetir Makan. sama makan. Kalau dari gue sih itu aja yang mau gue sampein supaya kalian lebih tercerahkan lagi. Sama jangan lupa buat selalu upgrade diri, tingkatin value. Salah satu faktor paling pentingnya itu berkendaralah dengan aman, nyaman, sama perhatiin etika berkendara. Itu aja. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa mampir ke Instagram sama TikTok sama apa? Verena.makeup kalau kalian mau ngerias muka. Barangkali ada yang mau dari cantik jadi tambah cantik gitu istrinya. Yang mau dari umur 80 di diskon jadi 50. Nah, bisa tuh namanya facelift treatment. Widih, Wih, tahu banget nih. tahu lah. Gue kan Mr. Know Everything. Ya wes, thank you guys. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.